tag pertama nih, bahwa setelah rilisnya video kita yang pertama, benar gak sih men? Benar. Kita nggak upload video tuh dikarenakan ada sebuah insiden yang menimpa si mamen gua ini. Dan insidennya ini menurut gua cukup aneh, tapi gua juga pernah ngalamin gitu. Dan disebut mengerikan, ngeri juga ya. Karena kita yang ngalamin, bener gak sih? Gua yang ngalamin. Nah iya, lu yang ngalamin. Gua juga kan pernah ngalamin. Bener. Jadi mungkin buat brother dan sister, kalau penasaran ya, saksikan terus. Pokoknya jangan di skip, jangan dipotong-potong, apalagi dipercepat, gak boleh ya. Saksikan dari awal pokoknya. Kita dengerin langsung cerita dari si mamen ini. Coba men, gimana sih gini bro, insiden lu ini? Gua ceritain sekarang. Kita sambil makan ya, nggak apa-apa ya, santai. Maaf ya. Gua kan kemarin tuh main ke temen pacar gua intinya ya. Gua tuh main ke temen pacar gua. Ketika gua main di pertengahan gang itu, pas di gang belokannya, gua kaget. Intinya ada sosok perempuan di situ, berbaju putih, rambutnya panjang, dan gua kira kan siapa gitu kan. Dia minta tolong sama gua. Minta tolongnya apa tuh sih men? Nggak tahu juga, dia bilang kayak gini bro. Ih gue asli loh, belum apa-apa udah merinding sumpah tuh merinding. Intinya gue serius nih, gue tuh kaget gitu sebenarnya. Tiba-tiba dia tuh minta tolong kayak jerih gitu, kayak nangis. Gimana sih kalau cewek gitu kan, kayak nangis, tolong. Yang pasti kan kita namanya manusia ya, bukan hanya cowok mungkin ya, cewek pun sama. Ketika menemukan orang yang kesusahan minta tolong, pasti kita tuh hati kita tuh pengen nolong, walaupun ya di sisi lainnya kita itu kan takut manusiawi gitu ya. bro, manusiawi intinya. Benar-benar. Coba lanjutkan lagi. Gue kaget juga di situ dia tuh minta tolong. Gue kan serasa gue kalau misalkan ada orang yang minta tolong wajar lah. Gue tuh suka nolongin orang. Jadi gue tuh kayak memang harus kayak gak tegaan orangnya bro. Intinya gue tuh pas gue ke situ tuh gue tuh kayak yang aneh gitu. Gue tuh pikir-pikir ke situ enggak ya. Dari satu sisi di situ tuh dia tuh minta tolong kayak mau minum gitu, haus gitu katanya. Dia tuh jauh dari mana ya, kalau di arah, pokoknya dia tuh orang luar daerah bro intinya. Ya, terus ngapain dia kesana? Nggak tahu, dia tuh kayak, lu turun nih dari motor, ya lu kenalan atau gimana bisa tahu luar daerah? Karena gini bro, lu mungkin nanya, gue nanya dari mana gitu. Kakak, kan gue kakak manggilnya, karena gue kan nggak kenal namanya siapa intinya. Gue nanya gini, kakak rumahnya di mana? Kata gue tuh gitu. Coba dia tuh nggak jawab rumahnya di mana, dia nunjukin ke sana gitu kan. Gua ke sana, dia kata gua, dari mana rumahnya? Dia bilang di sana. Gua kaget dong. Sana di mana? Setahu gua ya, arah sana itu kuburan bro. Wow, deket Lumaru tuh. Oh iya, memang di depan itu daerahnya daerah. Iya di belah belok ke sana. Gua kaget di situ. Anjay, gua kira aku di situ kayak gimana ya bro? Kayak deg-deg gitu kan, kayak deg-deg. Gua ya udah, gua tuh pengen niatnya nolongin lah gitu. Niatnya nolongin. Nah terus thinking aja intinya. Gua tuh ya udah, kakak. Tapi dia ngasih duit kalau buat beli aqua. Duitnya ngasih sama gua gitu kan. Gua beliin minum karena kan di situ keadaan sepi bro. Benar, karena malam tahun baru kemarin. Malam baru intinya. Malam tahun baru. Gua ke situ, gua ke situ tuh. Gua balik lagi, gua ngasihin minuman. Tiba-tiba aneh lah bro. Kenapa? Sumpah, dia gak ada. Wah, serius. Padahal ya mungkin dia jalan sambil jalan duluan gitu ke depan atau gimana? Gua di situ masih positif keadaannya. Pikiran tuh nggak terlalu negatif gitu kan. Gua positif. Ya udah, kata gua, itu mungkin dia beli minuman sendiri kan gitu kan. Jadi gua ke situ, tiba-tiba gua masuk ke gang lagi, ada lagi bro itu orangnya. Serius, kaget gua pas gua mau belok naik mobil, naik motor ya, dia tiba-tiba ada di depan. Wow, depan gua. Ngeri anjir, merinding kedua nih. Gua di situ tuh kayak gimana sih kalau misalkan orang kaget, tiba-tiba dia kan jarak si langsung jelek gitu aja gitu kan. Langsung jelek. Itu tuh ibaratnya dia tuh kok tiba-tiba udah muncul di situ aja gitu. Padahal dia tuh jauh jaraknya. Gua kaget di situ. Lalu gua tuh kayak gak sadar diri bro, sumpah. Kayak
tiba-tiba gua tuh disadarin baru, terus gua tuh sadar gitu kan. Gua tuh kayak disadarin sama lo kan. Intinya gua udah gak inget lagi di situ. Oh iya. Kan Jadi lu gini, yang tahu. brother sister yang di luaran sana mungkin ya. Jadi si mamen gua ini ya, setelah insiden ini mungkin ya Sumpah, pas bro, ketemu, gua kaget banget di situ. kalau Anjay, sumpah. kalau dia sih ngerasanya nggak sadarkan diri gitu ya, nggak sadarkan diri. Pada akhirnya mungkin setelah beberapa menit langsung nelpon gua tuh. Kebetulan kan gua rumahnya sama dia ya kurang lebih adalah 4 sampai 5 km, benar gak sih? Dekat Jadi sih, ya lumayan deket lah gitu. Bener. Akhirnya gua samperin ke dia, gua tanya gitu kan, lu kenapa? Pas gua datang itu bener-bener mukanya pucat, berkeringat gitu. Dan gua pun aneh sumpah, ya gua, kan, gua bener tuh kan? gini, gua kayak pusing di situ, kayak lemes bro, sumpah lemes banget sumpah. Kayak diputusin. anjay, enggak gitu bro, Oke, sumpah lanjut, kayak serius. anjay, sumpah. Gua tuh kayak gua di mana ini, gua pas gua bangun tiba-tiba gua melek di situ, mata gua tuh kayak anjay, gua bingung. Gua Akhirnya mungkin karena kebingungan itu kagetnya gini loh, pas lu anterin tiba-tiba ada di rumah gua. Gitu bro. sadarnya mungkin di rumah lu pas Iya. dianterin Tapi sama kan gua gua. nggak tahu gua dianterin sama siapa. Kan yang tahu lu, bro. Iya. Ya jadi gimana ya? Mungkin kejadiannya ini ngebuat pusing brother sama sister juga di luaran sana gitu ya. Ya intinya kejadian ini benar-benar real, benar-benar fakta terjadi kejadian sama si Mamen ini, dan gua benar-benar memang saksinya. Gua yang nganterin setelah insiden terjadi itu, benar gak sih? Bener, bro. Karena lu telepon gagap kan tuh ngomongnya dia. Jadi ke guanya Namanya orang kaget, bro. Nah, itu. Malu lah. Nah, jadi ke guanya itu ya udahlah gua samperin ada apa sih ini, dan ternyata memang bener dia lagi tergeletak di motor gitu, di samping motor. Tergeletak sih enggak, dia nyender ke motor gitu. Posisinya jadi gini, di belakang Bro, sini tuh motor gitu. Hah? Mantap. Enak ya? Mantep dong. Ini gua pesen french fries sosis. Wah, lu tahu bahasa Mantap Inggrisnya, ya. gua gak tahu. Ih, gua pinter dong. Gua agak pinter, Lanjutin lagi nih. Lanjut. Setelah apa ya, gua denger insidennya si Mamen gua ini, gua juga pernah ngalamin brother. Jadi Nah, bro. ngalaminnya tuh pada saat itu gua kerja di sebuah resto juga sama kafe gitu kan. Bener. Nah si istri gua ini tuh dia lagi pulang ke rumah neneknya tuh di Kasomalang. Letaknya di Subang, masih di Subang. Karena gua pun kerjanya Sana ya? masih di Subang. Ke Tonggoh dikit lah gitu, ke arah Sumedang sana. Nah pas gua ke Kasomalang itu pulang, itu gua lewat Jalan Kumpai, men. Lu tahu sendiri lah Jalan Kumpai. Nah sumpah, itu di situ tuh kayak jauh kemana-mana ke kota jauh jaraknya gitu kan. Jadi kenapa sih gua pengen lewat ke Kumpai, karena ingin meminimalisir waktu lah gitu, karena keadaannya memang udah malam gitu, bener. Udah malam banget. Nah saat gua lewat ke Kumpai itu, mungkin buat orang Subangnya sendiri itu pasti tahu lah daerah Kumpai ya. Bener. Daerah Kumpai itu ada sebuah bukan hutan ya, apa ya? Kebun karet kayak Bukan, pohon panjang-panjang kayak gitu. kebun lindung lah yang dilindungi gitu. Oh, hutan yang Dia dilindungi. tuh sawit brother. Nah di kebun sawit itu pokoknya jalannya rusak banget, rusak parah, sumpah gua mah gak bohong, rusak parah. Ya mana mungkin gitu kan, jalan rusak gua pakai motor ngebut gitu, walaupun memang keadaan takut, tapi gua bukan takut sama sesuatu hantu gitu kan, tapi gua takutnya sama orang, men. Karena kan banyak kejadian juga kan di sana kan. Bahaya sih di Banyak kejadian, mungkin orang rawan Subang juga. pun Aku denger pada di situ tahu. ada motor hilang juga. Nah itu makanya gua takut tuh benar-benar ke manusia lah gitu ya. Kalau yang ke hal-hal kayak gitu mungkin gua baca ayat kursi juga udah beres Udah gitu. beres, Heeh. nggak bakalan nyubit bro. Nah Beda balik sama lagi yang manusia. Nah setelah pas di perjalanan nih ada nih yang mudun lah sedikit, turun jalan turun, ya maklum Sunda tuh bro. Oh, Atau bye. orang. Ngajeng ke. Nah jadi pas di jalanan turun itu bro, gua tuh ada pohon di situ ya. Di pohon tuh ada cangkul yang nyender. Cangkul nyender di pohon sawit itu di pinggir Siapa jalan. itu yang nyender? Nah, gua nggak tahu. Gua malah negatifnya gua itu pasti ini ada orang yang naruh di sini sengaja, antara entah itu begal ataupun ya positifnya orang yang bertani di situ mungkin ketinggalan gitu kan. Tapi kan mana mungkin malam-malam, benar nggak sih? Iya sih, logika aja ya. Nah, gua di situ benar-benar udah dagdikduk gitu ya. Emang itu waktu jam berapa bro kalau boleh tahu? Waktu sekitar jam 12:30-an lah.
setengah satu malam ke pagi. Gua kalau ke situ gua kayak merinding. Gua bukan merinding lagi sumpah. Ya karena ngedatengin anak istri, bener nggak sih, mau jemput karena paginya kan mau gua bawa pulang ke rumah gitu. Nah gua ngebut tuh ceritanya. Tapi berada. Itu bener, bro. Serius ini real, sumpah serius ini real. Nah pas gua agak ngebut dikit tuh, itu tuh ada lemper anjir Di depan lo. Bener kata temen-temen gua gitu ya, kalau si lemper ini katanya ya kayak nggak kayak di film-film yang gini enggak. Bener, Jadi dia tuh kayak jemuran jatuh gitu. Jadi dia tuh nggak napak. Pertama nggak napak memang. Serius? Karena kan yang kedua si lemper ini kan gosipnya ngaclok gitu, bener nggak sih? Gini. Bukan ngacrok. Apa tuh? Lompat-lompat. Jungkir balik. Lompat-lompat ternyata enggak, memang bener kata teman-teman gua yang mungkin udah pernah lihat gitu ya, karena gua pertama kali gitu, sumpah itu kayak layangan putus gitu. Kayak ngambang gitu, Bro. Layangan putus tapi bukan si Mang Aris itu. Bukan. Ini layangan putus, lemper anjir ngelewat. Tapi lu kaget ke di situ, Bro? Ya kaget banget. Gua di situ bener-bener ekstra ngebut, walaupun jalan rusak gua ekstra ngebut. Tapi dia ngejar. Pada akhirnya gua bocor di jalan. Gua dorong motor pas keluar Gang Kumpai itu kan. Anjay, sumpah. Ngedorong motor gua sampai ke Kasomalang. Gua merinding, Seriusan. Bro, sumpah, Bro. Sumpah merinding. Iya, jadi gimana ya? Ya mungkin buat brother dan sister juga pernah ngalamin ya. Pernah ngalamin, hati-hati sih. Yang seperti itu memang ada di dekat kita, di sekeliling kita. Cuman kita nggak tahu aja. Harus ya saling menghargai lah gitu kan. Antara ada dan tiadanya mereka, kita harus benar-benar saling menghargai. Harus berpikir positif biar nanti pikirannya nggak kemana-mana, Bro. Nah itu benar banget. Nah selain insiden ini nih, brother, lu gimana nih awal tahun baru ini? Setelah insiden, anjir langsung tipes. Dia langsung tipes. Orang lain tahun baru, gua gak sadar. Orang lain gak sadar sama Amer. Lu? Gua gak sadar sama Han. Aduh, pokoknya gokil banget ya buat brother dan sister. Gua gak tahu ya, Bro. Perjuangan kita bener-bener ya. Dengerin, Bro. Orang lain lihat itu yang merah. Gua mau nanya, yang merah itu dapat baju dari mana? Entah. Yang merah tuh apa? Nah, itulah, Bro. Lu harus jelasin biar brother dan sister tuh jelas. Gua yang merah tuh apa? Kan. Banyak. Yang merah tuh temen ember, gua, merah, temen ember. gua kayak gini bilang, gua tuh sering loh ketemu cewek berbaju merah, kata dia. Coba gua tahu. Cuma PL. LOL. PL. Bro. Enggak tahu. Ih, nggak tahu ya. Tahu bro, pembantu lotek. Lotek kucur. Ibi-ibi tukang lotek. PLT. Yang pokoknya mah Katanya Kunti katanya. Wah, serius. Jadi Kunti itu ada 3 katanya. Gimana, Bro? Pertama ada Kunti bawa anak namanya kuntilanak. Bener, karena kan bawa anak. Bener. Terus yang kedua ada Kunti yang belakangnya bolong namanya sundel bolong. Ya karena bolong, Bro. Nah, yang ketiga benar kayak lo. Gimana? Ini dia kuntinya namanya kunti merah. Kenapa merah? Kan bajunya merah. Merah siapa? Itu baju siapa emang? Ya nggak tahu, mungkin dia nyolong dari Tetangga. jemuran siapa gitu. Tapi yang jelas itu merahnya buat brother dan sister ya di luar sana. Barangkali yang pernah juga ngalamin, itu merahnya tuh ada motifnya nggak? Totol-totol atau misalkan ada karijut. Emang ada yang merah bermotif? Ada merah Emang bermotif. Ada merah bermotif. Iya, kamu nggak tahu. Ya? Iya. Aku nggak tahu sumpah. 300 langsung deal di kosan. Itu merah. COD ya. COD. Beda, COD. Pokoknya mah sekitar lah gitu. Nah, mungkin tadinya kita tuh bakal ada serem-seremnya gitu ya, tapi karena kitanya enjoy mungkin ya. Jadi ini loh, keseraman ini tuh enjoyin gitu, di-happyin. Jangan apa ya, keluh kesah tuh jangan diluapin gitu, Bro. Jangan dipendem, harus diluapin. Ini si Mamin salah mulu nih, parah ya. Terbalik. Sorry. Jadi ya intinya mungkin di video kedua kali ini kita bakal bukan bakal lagi karena udah cerita ya. Jadi video kedua ini tuh udah cerita. Niat kita tuh pengen menceritakan insidennya si Mamen ini yang pertama
Dan yang kedua juga kita bingung gitu kan Nah, mau gini buat aja, konten bro. apa. Walaupun Maaf, kita bro. baru bener-bener bingung ya ternyata ya. Buat kalian yang pernah ngalamin kayak gua kayak gini, tolong ya komentar di bawah sini. Gua nanti di review ceritanya, gua masukin ke video ya bro. Gua Bisa. bakalan diceritain video kalian, bener gak bro? Komen kalian Komen melalui kalian. video kita. Maksudnya gitu bro. Lama-lama gua banting. Ini habis sama gua bro, dari tadi gua makan Asli ini terus. enak banget sumpah. Nah mungkin untuk video selanjutnya kita bakal banyak banget ya video-video kita nih. Contohnya kita nge-review makanan tadi ya kan. Betul bro. Terus yang kedua kita bakal nge-vlog bareng juga, berwisata gitu kan. Nanti kita juga bakal selalu nge-share ke kalian semua. Jadi pokoknya buat kalian jangan lupa stay tune terus, bunyiin loncengnya dan subscribe karena itu adalah bentuk support buat kita semuanya. Cuman minta dukungan dari kalian doang. Gitu aja ya. Iya. Biar kita tuh nambah semangat lagi. Karena itu semuanya gratis, bener nggak sih? Tinggal brother sama sister pijit gitu kan, pijit tombol subscribe-nya. Pijit tuh yang ini bukan? Itu pijit plus. Nanti bisa kita review juga. 300. Pokoknya gue lapar malam ini, lapar banget. Tapi enak loh sumpah. Nah lanjut brother. Gimana? Sekarang gue mau denger cerita lo pas sekolah nih. Sekolah kita kan dulu tuh zamannya tawuran, benar nggak sih? Iya dong. Gua tuh nge-track ya bro sumpah. Teman-teman gua. Gua tuh dulunya. Gua SMK bukan? SMP dulu. Pas kalau di SMK gua diem orangnya karena kan kebanyakan cewek ini. Gua tuh di situ cowok. Emang lo sekolah kejuruan apa? Bidan, cewek doang. Perkantoran, iya, cewek bro, doang. Cowoknya juga banyak. Cowoknya 4. Jadi gua tuh kayak orang pendiam anjay. Kalau SMA tuh? Iya, SMK. Intinya. Nah kalau SMP gimana nih? SMP gua cerita, gua kelas 2 ya. Cuman gua aja yang berani ke kelas 3. Yang lainnya nggak berani. Berani itu bentuk apa nih? Ya gini bro, kayak kalau misalkan kelas 3 itu kan kayak songong gitu. Senior kan? Senior kan? Tentang senior. Iya, gua tuh kayak adik kelasnya dia. Gua tuh sering dipalak. Gua tuh diem bro intinya. Tiba-tiba gua tuh namanya orang ya kan. Kalau misalkan keseringan itu kayak apa ya? Ngelunjak. Bener. Jadi gua di kantin, gua tuh kayak disengaja sama dia bro. Kalau kata Sunda mah di body bro. Didupak lah gitu nya. Didupak. Aduh. Gua tuh kayak gua tuh udah gua yang salah walaupun dia yang itu bro. Gua salah, gua minta maaf. Terus tiba-tiba dia tuh suruh minta maaf ke semua orang, padahal gua yang kedupak kan 1 orang. Kenapa harus ke semua? Kesenggolnya cuma 1 orang sih, yang senior itu doang kan? Iya, itu doang. Kalau mungkin mentang-mentang senior jadi dia sok berkuasa. Iya, tiba-tiba dia tuh kayak kata orang tuh ngabulur bro. Di situ tuh aing tuh dibuludan sama dia tuh gitu. Aing tuh dicekek bro sama dia. Nih, ini tuh diginiin. Gua tuh kayak ya udah gua diem. Tiba-tiba gua tuh kan namanya orang kesel ya. Gua mau gimana nanti aja, mau hidup atau mati intinya. Gua duluan emang ya udah gini, udah nonjok ke gua sekali. Gua nonjok tuh gitu. Itu kayak Genji tuh asli bro. Real ya, nyata 1 banyakan, kelas 3, gua kelas 2. Real. Emang lu punya teman kelas 2? Kan orang-orang nggak berani ke orang kelas 3 gimana sih, cuman gua aja. Kan gua dicerita tadi. Orang mereka juga mau misahin takut bro. Cuman gua aja yang berani. Sampai sekarang pun intinya asalkan gini ya. Gua tuh nggak bakalan memukul orang duluan sebelum gua yang dipukul. Intinya gua tuh orangnya ke orang lain gua sopan, sama orang yang lebih tua dari gua sopan bro. Segan lah gitu ya. Ya segan, tapi jangan sampai dia tuh kayak ngejek ke gua. Gua gak apa-apa diejek dengan tutur bahasa dan kata. Intinya dengan ucapan gua nggak apa-apa bro. Tapi kalau misalkan fisik beda caranya bro.
Gue intinya gue gak rela gitu. Harga diri bro. Iya, namanya cowok tuh apa ya, di saat kita harus ngelawan ya lawan. Kalau misalkan kita nggak berani buat ngelawan, jangan maksain lah. Jadi gini bro, gue tuh setiap apa-apa tuh walaupun mereka itu segi omongan gue gak apa-apa. Mau diejek gini dalam dunia apapun, entah itu pekerjaan entah apa, gue tuh gak apa-apa. Gue tuh gak pernah ambil pusing. Slow aja gitu kan ya. Slow, karena intinya gue tuh gak pernah ngerugiin mereka. Boleh, intinya hak mereka buat mencaci gue, hak mereka buat ngomong tentang gue. Tapi intinya gini, jangan pernah main fisik. Intinya gitu aja. Kalau udah main fisik, bodo amat intinya mau gimana nanti. Ya siapapun pasti ngelawan kalau main fisik. Ya, iya, logika aja. Ya mungkin brother, karena ini udah jam malam juga. Bener gak sih? Kita juga udah menyampaikan ya ke brother-brother dan sister-sister di luar sana, yang mana mungkin brother dan sister di luar sana bertanya-tanya kemana sih kita gitu kan, dari rilisnya video pertama kita gitu kan. Kita vakum beberapa hari ya karena mungkin adanya insiden si mamen gua ini gitu. Ya mungkin selanjutnya kita bakal sering-sering untuk upload ya kan. Bener. Entah itu video vlogger kita lagi nge-review wisata di daerah Subang, makanan gitu kan, kaki lima, entah itu di kafe, kedai dan segala macamnya, UMKM yang tadi gua pernah bilang juga. Dan mungkin nanti kedepannya kita nggak bakal berdua aja gitu kan, kita bakal ada narasumber. Iya, entah itu narasumbernya itu entah dari kepemerintahan ataupun influencer orang Subangnya ataupun orang Jawa Baratnya sekalipun, ataupun teman kita sendiri. Kita bakal datangin ke sini gitu. Mungkin yang belum tahu nih teman-teman di luaran sana gitu kan, potensi anak muda di Subang ini seperti apa, nanti kita bisa hadirkan orang-orang yang sudah berprestasi. Bener gak sih? Yang pokoknya buat teman-teman semuanya stay tune terus di channelnya kita di Calutak Show. Jangan lupa sekali lagi gua mohon mungkin bareng temen gua ya kan, tolong klik tombol subscribe, tolong klik tombol subscribe-nya, like-nya juga, komennya juga, karena komen kalian itu berpengaruh buat video kita ke depannya, benar nggak sih? Kita bakal evaluasi kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Iya. Ya pokoknya jangan lupa ya, stay tune terus di channelnya kita di Calutak Show. Oke, jangan kemana-mana. Sama kita siapa? bakal balik lagi. Sama siapa? Gua Mang Brother. Gua Bang Men. Oke, pokoknya mantep buat kalian, sehat selalu, Happy New Year 2023, semoga lebih baik lagi. Apa yang kalian cita-citakan dan semoga tersemogakan di tahun ini. Terrealisasi lah intinya, oke? Mungkin segitu aja dari kita. Tetap terus kalian belajar, saling menghormati, tetap rendah hati, saling menghargai. Betul. Oke? Dan pokoknya jujur, tanggung jawab itu perlu sih. Buat anak-anak muda Indonesia, semangat. Maju terus, pantang mundur, semangat. Demi perubahan Indonesia lebih baik lagi. Let's go.